Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Tujuan yang akan kita capai pada materi ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ketiga, peserta didik dapat membuat poster tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual. Anak-anakku, ada beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Kita lihat yang pertama, yaitu HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh HIV atau yang biasa disebut dengan Human Immunodeficiency Virus yang dapat menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Anak-anakku, saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV lebih dikenal dengan istilah AIDS atau yang disebut dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome. Baik anak-anakku, kita lihat bentuk dari virus HIV atau AIDS dan penderita penyakit HIV atau AIDS berikut ini. Pada gambar ini adalah merupakan bentuk dari virus HIV, di mana HIV dapat ditularkan dari orang tua atau yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Kemudian ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Oleh karena itu, ayo kita hindari pergaulan bebas dan hindari mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba. Pada gambar ini adalah merupakan penderita penyakit HIV, di mana seseorang yang terinfeksi HIV, maka sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase selanjutnya, AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Namun, tidak semua orang yang mengidap penyakit tersebut dikatakan penderita AIDS. Pada fase ini, berlangsung 3-6 bulan. Anak-anakku, untuk memastikan apakah seseorang itu positif HIV atau tidak, maka harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T atau salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas di laboratorium. Tahukah kamu apa sih sel T itu? Sel T atau limfosit adalah kelompok sel darah putih yang memainkan peran utama pada kekebalan seluler. Anak-anakku, kita lihat yang kedua, yaitu gonore atau biasa disebut dengan WHO. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Anak-anakku, gejala dari penyakit gonore adalah timbul rasa sakit dan keluar nanah saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Anak-anakku,
Penyakit gonore ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Baik anak-anakku, kita lihat bentuk dari bakteri Neisseria gonorrhoeae dan kerusakan mata pada penderita penyakit GO berikut ini. Pada gambar ini merupakan bentuk dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri Neisseria gonorrhoeae merupakan bakteri gram negatif non-motil, tidak membentuk spora, berkembang berkoloni, membentuk diplococcus atau monococcus. Bakteri ini ditemukan oleh Albert Neisser pada tahun 1879, di mana manusia merupakan satu-satunya inang alami bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pada gambar ini merupakan kerusakan mata yang diderita pada penderita penyakit GO. Secara umum, ciri-ciri Neisseria yaitu 1. Bulat, lonjong dengan sisi saling berhadapan seperti biji kopi. 2. Diplococcus non-motil. Yang ketiga, berdiameter mendekati 0,8 mikrometer. Yang keempat, tidak berflagel. Yang kelima, tidak berspora. Yang keenam, tidak berkapsul. Baik anak-anakku, kita lihat yang ketiga yaitu Spillis atau disebut dengan Raja Singa. Penyakit Spillis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala dari penyakit Spillis adalah luka yang ada pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Penyakit ini sangat berbahaya jika tidak diobati. Kita lihat bakteri Treponema pallidum berikut ini. Gambar ini merupakan bentuk dari bakteri Treponema pallidum. Berdasarkan gambar ini, dijelaskan bahwa ada 3 stadium pada penyakit sifilis. Kita lihat stadium pertama, yaitu pada waktu 3-90 hari, penderita Spillis sudah mengalami luka di mana bakteri Treponema pallidum masuk. Pada waktu 4-10 minggu, penderita sudah memasuki stadium 2, yaitu bakteri Treponema pallidum sudah menyerang anggota tubuh yang berawal dari telapak tangan. Sedangkan pada waktu 3-15 tahun, penderita sudah memasuki stadium ketiga, yaitu karena bakteri pallidum sudah menyerang organ bagian dalam. Pada gambar ini merupakan gejala penyakit pada penderita Spillis. Tahapan dan gejala sifilis yang biasa muncul yaitu 1. Sifilis primer, 2. Sifilis sekunder. Kita lihat yang pertama yaitu Spillis primer. Gejala untuk tahap primer biasanya muncul 10 hari hingga 3 bulan setelah terpapar. Gejala yang dapat dilihat berupa getah bening di dekat pangkal paha yang membesar. Kita lihat yang kedua yaitu sifilis sekunder. Gejala untuk tahap sekunder terjadi sekitar 2 minggu hingga 10 pekan setelah sakit pertama muncul. Gejala yang dapat kita rasakan yaitu 1. Ruam kulit yang menyebabkan luka kecil berwarna coklat kemerahan, 2. Luka di mulut vagina atau anus, 3. Demam, 4. Kelenjar bengkak, 5. Penurunan berat badan, 6. Rambut rontok, 7. Sakit kepala, 8. Kelelahan ekstrim, dan 9. Nyeri otot. Baik anak-anakku, kita lihat yang keempat adalah herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis adalah penyakit radang kulit yang ditandai terbentuknya gelembung-gelembung berisi air secara berkelompok. Penyakit ini biasa disebut dengan cacar. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Virus herpes simplex tipe 2 ini biasanya diserang
pada 3 daerah, yaitu yang pertama genitalia luar, yang kedua anus, dan yang ketiga vagina. Gejala penyakit herpes berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil dan selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Anak-anakku, kita lihat bentuk virus herpes simplex genitalis dan penderita penyakit herpes simplex genitalis berikut ini. Baik anak-anakku, kita lihat yang kelima, yaitu keputihan. Kita lihat bahwa keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina, di mana cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau, tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, dan virus serta parasit. Anak-anakku, kita lihat yang keenam, yaitu epididymitis. Penyakit epididymitis terjadi pada laki-laki, di mana epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit epididymitis ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit epididymitis adalah pergaulan bebas. Ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau parasit lain, yaitu 1. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut dan berbahan ketat. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Yang ketiga, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Yang kelima, gantilah pembalut sesering mungkin saat menstruasi. Keenam, hindari penggunaan sabun pembersih di daerah kewanitaan dan panti liner secara terus-menerus. Yang ketujuh, rajin berolahraga dan mengonsumsi buah dan sayur. Baik anak-anakku, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, simaklah tugas yang akan dikerjakan berikut ini. Saya berharap dengan pembelajaran ini kalian dapat memahami secara keseluruhan dengan baik. Dengan demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.